Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan kali ini akan membahas selenita. Apa itu selenita? Adalah katup yang digerakkan oleh energi listrik melalui selenita dan mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan piston yang dapat digerakkan oleh arus AC maupun DC. Kemudian solenoid valve pneumatik atau katup valve solenoida mempunyai lubang masukan dan lubang keluaran. Lubang masukan berfungsi sebagai terminal atau tempat udara bertekanan masuk atau service unit. Kemudian solenoid valve adalah elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam lidah. Tugas daripada solenoid valve ini adalah untuk mematikan atau stop, melepaskan atau membagikan atau bisa mencampur fluida. Kemudian solenoid valve banyak sekali jenis dan macamnya tergantung tipe dan penggunanya. Namun berdasarkan modelnya, solenoid valve dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu solenoid valve single coil dan solenoid valve double coil. Keduanya mempunyai cara kerja yang sama. Kemudian solenoid valve mempunyai banyak variasi dalam hal kegunaan atau kebutuhan dari mesin tersebut. Di antara kegunaan solenoid valve adalah digunakan untuk menggerakkan tabung silinder. Yang kedua digunakan untuk menggerakkan piston valve, kemudian digunakan untuk menggerakkan hembusan valve. Nah, kemudian lubang pembuangan berfungsi sebagai terminal atau tempat tekanan angin keluar yang dihubungkan ke pneumatik. Lubang pembuangan berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan udara bertekanan yang terjebak saat penghisap bergerak atau pindah posisi ketika solenoid valve pneumatik. Kemudian solenoid valve adalah elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam fluida. Solenoid valve banyak sekali jenis dan macamnya tergantung tipe dan penggunaannya. Namun berdasarkan modelnya ada solenoid valve dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada solenoid valve single coil dan ada solenoid valve double coil. Keduanya mempunyai cara kerja yang sama. Kemudian solenoid valve banyak digunakan pada banyak aplikasi. Kemudian solenoid valve menawarkan perubahan cepat dan aman, keandalan yang tinggi, kemudian awet, masa servis yang cukup lama, kompatibilitas media yang baik dari bahan yang dapat kontrol yang rendah, dan desain yang kompak. Kemudian solenoid valve pneumatik adalah kaki yang digerakkan oleh energi listrik, mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan plunger yang dapat digerakkan oleh arus AC maupun DC. Kemudian solenoid valve pneumatik adalah atau katup valve solenoid yang mempunyai lubang keluaran. Ada lubang masukan, ada lubang jebakan udara, dan lubang inlet. Berfungsi sebagai terminal atau tempat udara bertekanan masuk atau supply bersertifikat. Lalu lubang keluaran atau dan lubang masuk berfungsi sebagai terminal atau tempat tekanan angin keluar yang dihubungkan dengan pneumatik. Sedangkan lubang jebakan udara berfungsi untuk mengeluarkan udara bertekanan. Ini adalah gambar daripada solenoid valve. Kemudian solenoid valve mempunyai banyak variasi dalam hal kegunaan atau kebutuhan dari mesin tersebut. Diantaranya digunakan untuk menggerakkan tabung silinder, digunakan untuk menggerakkan piston, kemudian digunakan untuk menggerakkan blow shaft valve, dan masih banyak yang lain. Prinsip kerja dari solenoid valve yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya, di mana ketika koil mendapat suplai tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan piston pada bagian dalamnya. Ketika piston bertekanan yang berasal dari suplai atau sirkuit unit, pada umumnya solenoid valve mempunyai tegangan kerja 100 atau 200 volt ampere.
Namun ada juga yang punya tegangan kerja listrik. Nah, ini adalah gambar daripada sel valve. Ada inlet, ada diafragma. Ini yang A adalah inletnya ini. Kemudian B-nya adalah diafragma. Terus ada C, pressure chamber. Kemudian ada pressure reset. Kemudian ada solenoid valve. Kemudian output side. Prinsip kerja daripada sel valve yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggerak, di mana koil pun dapat suplai tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi magnet sehingga menggerakkan flanger pada bagian dalamnya. Ketika flanger berpindah posisi, maka lubang keluaran sel valve akan keluar udara bertekanan yang berasal dari suplai. Pada umumnya sel valve ini mempunyai tegangan kerja 100 ke 200 volt AC. Nama ada juga yang menggunakan tegangan kerja DC. Nah, ini berikut tegangan keterangan gambar sel valve nanti. Ada valve body, nomor, kemudian ada terminal masukan, ada terminal keluaran, ada manual plunger, ada terminal slope power supply, tegangan, kumparan gulungan atau koil, ada spring, plunger, ada lubang jebakan udara, lubang inlet, jebakan udara, ada plunger untuk exhaust outlet, kemudian ada plunger untuk inlet, ada untuk plunger untuk exhaust inlet port. Nah, di bawah ini dapat dilihat cara kerja daripada plunger cylinder valve dalam menyalurkan udara bertekanan ke dalam tabung pneumatik atau silinder pneumatik kerja tinggal. Ini secara animasi. Nah, kemudian kompresor diaktifkan dengan cara menghidupkan penggerak mula, umumnya motor listrik. Udara akan disedot oleh kompresor, kemudian ditekan ke dalam tangki udara hingga mencapai tekanan beberapa bar. Untuk menimbulkan udara bertekanan ke seluruh sistem atau sistem pneumatik diperlukan udara atau di pelayanan atau servis unit yang terdiri dari penyaring. Ada filter, ada katup, keran, kemudian ada pengatur tekanan, regulator. Nah, servis unit ini diperlukan karena udara bertekanan yang diperlukan di dalam sirkuit pneumatik harus benar-benar bersih. Tekanan operasional pada umumnya hanya sekitar 6 bar. Selanjutnya, udara bertekanan disalurkan dengan bekerjanya sel valve ketika mendapat tegangan input pada kumparan dan menarik plunger sehingga udara bertekanan keluar dari outlet melalui selang elastis menuju katup pneumatik. Nah, udara bertekanan yang masuk akan mengisi tabung pneumatik dan membuat piston bergerak maju, dan udara bertekanan tersebut terus mendorong piston dan akan berhenti di lubang outlet atau batas dorong piston. Nah, ini komponennya. Pada sistem mesin pendingin ini ada 4 komponen pokok yang dapat dilihat pada gambar 2. Yang pertama ada kompresor, kemudian ada kondensor, ada klep ekspansi, kemudian ada evaporator. Nah, ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan refrigeran yang sudah berekspansi dan bertekanan rendah yang keluar dari expansion valve dengan menyerap panas di sekitarnya. Kemudian ada komponen tambahan untuk melengkapi komponen utama agar sistem pendingin dapat bekerja secara optimal dan otomatis. Antara lain, oil separator berfungsi untuk memisahkan minyak pelumas yang terbawa gas freon keluar dari kompresor. Kemudian ada reservoir berfungsi untuk menampung cairan freon hasil dari kondensasi dan kondensor. Nah, filter dryer ini berfungsi untuk menyaring kotoran padat dan menyerap partikel air bila ada agar freon cair yang mengalir menuju flat ekspansi dalam keadaan bersih. Yang berikutnya adalah silinder valve berfungsi untuk mengalirkan atau menyedot aliran dan cair yang mengalir.
Termostator sesuai kebutuhan suhu ruang penyimpan bahan makanan yang bekerja dikendalikan oleh termostat. Nah, ini ada keterangannya tadi udah jelasin. Nah, ini juga sama. Saya Pak. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat tinggal. Jangan pergi pertanyaan, ada pertanyaan nanti bisa lewat email atau lewat email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.